Ini judul ya. Implementasi master plan pada sektor pariwisata. Ya namanya implementasi itu pelaksanaan implementasi. Kalau implementasi sudah bahasa Indonesia ini. Kalau master plan itu apa bahasa Indonesianya apa? Dokumen perencanaan. Oh ya. Master plan atau dokumen perencanaan. Kalau di Google apa? Kalau nggak salah, master itu ya pusat, plan itu rencana. Ya. Rencana induk. Di pelaksanaan, kalau di Indonesia kan ini ya, di judul pelaksanaan rencana induk pada sektor pariwisata di desa tempatnya ini yang belum ada, tapi ada kurungnya, tapi apa bagus lagi kalau tempatnya itu disebutkan sekalian, dia nanti stabil di kasus. Ini memang lalu ataunya ini lalu muncul sudah menyatakan tempat, tapi kalau biasanya judul itu input dengan ya ada judulnya. Nanti coba ini direnung-renungkan. Itu memang jadi agak ya implementasi master plan, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kan pelaksanaan rencana induk pada sektor pariwisata di Kelurahan Pucung. Di kasus studi atau ya itulah pokoknya itu. Kemudian latar belakang mungkin ya, rencana induk itu yang bagaimana? Rangkanya itu mungkin kalau mau ke arah rencana induk atau master plan itu jangka menengah, apa jangka panjang, apa jangka pendek? Ada loh, master plan itu rencana induk jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek, kan? Tuh. Bersama jangka menengah ya. Kemudian ini sekaligus saya di halaman 3 mungkin ada kata-kata Nugroho halaman 1186 dan halaman 1197. Ini bagaimana nulisnya? Dua orang dan halaman itu digangkan aja. Apa harus gini? Oh, ini dari materialnya seperti itu. Dari materialnya sudah seperti itu. Iya, penyusunan masa Pucung dari Sekolah Tinggi Pelan sebenarnya Jenderal Nugroho. Lebih lanjut dijelaskan itu lebih bagus lagi. Jadi nggak terulang-ulang dan itu mungkin ada seperti itu. Coba nanti kemudian ya ini sekaligus apa ya, untuk yang lainnya ini semacam rumput tapi itu dari mana saya nggak tahu, tapi yang jelas itu sumber ya. Di halaman 9 itu ada sumber diolah peneliti, seakan-akan peneliti itu mengolah ya. Itu memang banyak yang mahasiswa taruna-taruni kita itu seperti itu, entah dari mana, tapi yang jelas kita telusuri aja apa fungsi dari sumber itu hal-hal sumber itu sesuatu hal yang bisa ditelusuri. Kalau ini ya tabel ini sebetulnya gampang ditelusurinya, nggak usah Anda mengolah, tiap-tiap nomor itu sudah bisa ditelusuri karena ini entah itu skripsi, entah itu jurnal, entah itu. Jadi saya kira kalau saya cenderung ini mahasiswa nggak ngolah. Nah, mungkin hanya mengumpulkan. Nah,
ini juga di halaman berapa ini? Halaman berapa? 12. 12. Nah, ini kan sumbernya apa? Kalau di sini ada dua ya ini kok gambarnya ya. Hampir sama. Ini manfaat, ini organisasi. Yang satu itu, yang kedua ini setelah diterapkan pada kelurahan Pucuk. Nah, bela. Tapi yang jelas ini bukan olahan si peneliti ya. Bukan olahan peneliti. Saya ini bukan olahan. Rencana mungkin ya. Nah, ini kalau dijabarkan dari gambar 21 ke gambar 22. Ini implementasinya itu kendalanya di mana sih? Di sini kalau bisa muncul itu bagus lagi. Kan belum muncul ya. Oke lah, apa? Kemudian ini yang jelas pelaksanaannya. Nah, seperti ini. Seperti kerangka pemikiran. Nah, ini salah satu contoh ini juga ada diolah peneliti. Ini padahal peneliti kan nggak ngolah. Ini sebetulnya kan apa ini? Kerangka pemikiran itu apa? Alur konsep itu mau dibawa kemana? Dari mana ada? Dari seperti dari master plan itu sampai ke akhirnya itu solusinya. Setelah ini kalimat berakhir sini di halaman 23 mungkin ada kata-kata gini supaya itu dari mana. Misalnya kata-katanya gini, dari uraian di atas dapat dibuat kerangka pemikiran seperti pada gambar 23 berikut. Jadi gambar 23 berikut itu rentetan dari apa yang kamu dapatkan sebelumnya, bukan diolah. Nah gitu ya. Nah ini kemudian metode ya. Oke lah. Kalau pendekatan kualitatif ya, ada deskripsinya ya. Deskriptif kualitatif jadinya. Pakai deskriptif enggak? Kalau di itu menggambarkan atau memotret. Kalau kualitatif apa bedanya? Deskriptif sama kualitatif apa bedanya? Apa dengan deskriptif kualitatif? Kualitatif dengan deskriptif. Ada tapi ini nggak ada deskriptifnya, ya. Oh ada. Menggunakan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan kajian pada pemahaman mendalam terhadap keunikan fenomena yang terjadi. Ya, kali ini memang penelitian kualitatif seperti ini. Tapi kalau selain itu peneliti ini menerapkan pendekatan deskriptif. Jadi deskriptif ya kualitatif gitu atau kualitatif deskriptif. Ya, coba nanti dihubungkan. Nah, kemudian ini yang paling terakhir ini, yang penting ini sebenarnya. Kalau namanya teknik analisisnya, teknik analisis itu ya menganalisis, ini mengolah. Baru di sini ada mengolah. Nah itu pengolahannya pakai karton atau apa tadi? Ya, korten. Nah, nanti kortennya di mana? Di sini sebetulnya. Teori kortennya itu di teknik analisis data. Ini sebagai pengantar di sini ada kortennya nggak apa-apa. Tapi nanti segitiga itu berkaitan dengan implementasi bagaimana. Nah, itu malah bagus lagi itu. Kalau bagus lagi ya diurutkan dengan apa? Dengan bagus lagi ya. Rumusan masalah. Misalnya nomor 1, bagaimana implementasi? Pakai karton bisa nggak kira-kira? Bagaimana implementasi master plan kelurahan? Pakai teori segitiga itu, walaupun Anda di sini mengatakan ada penelaran awal, tahap reduksi dan abstraksi data, tahap penyusunan. Ini kira-kira kalau
pakai karton bisa. Kartonnya kan mestinya di sini letak kartonnya. Nanti coba apa? Diurutkan ya, diurutkan. Misalnya implementasi itu tahapnya apa? Tahap penelaahan termasuk implementasi. Tahap penelaahan awal seluruh data itu termasuk implementasi apa bukan? Kalau iya ya satu. Nanti implementasi master plan karena ini rumusan masalah. Ini di sini ini halaman 4 ini kan rumusan masalahnya ada 3. Mestinya nanti di teknik analisis ya ada 3. Nah ini belum apa ya? Kalau mau lebih rigid lagi, kamu nanti saya manut aja mau seperti ini. Tapi misalnya tahap penelaah awal seluruh data ini bisa menjawab rumusan masalah satu apa enggak? Atau hanya mendeskripsikan bahwa informasi master plan dikalukan ini seperti ini. Tapi itu apakah termasuk teknik analisis data? Kalau deskriptif toh itu nggak ada analisis data. Tapi kalau Anda mau mencantumkan karton di sini, ya di situ. Terus nanti kalau karton itu seperti apa? Kalau implementasinya bagaimana? Saya enggak. Ya nanti itu kepandaian ada si peneliti. Nanti di kedua ya gitu. Kendala ini apa kendalanya? Mungkin kendalanya Anda pakai itu ya, informan itu ya. Nah, ini implementasi kan mungkin dari data sekunder. Kalau ini data mungkin data wawancara. Nah, solusi ini nanti kesimpulan Anda. Di sini yang rumusan masalah yang kedua ini kendala itu harusnya di lapangan ini kendala ini. Kendala itu kan didapat dari lapangan. Kendalanya apa? Kalau solusi mungkin di sini karton lagi mungkin bisa. Oh ya ini mungkin satunya tetap aja urut-urutannya bagaimana pelaksanaan master plan. Ya, master plan. Kemudian ini kendalanya itu kendala dan solusi, mestinya kalau bagus lagi. Tapi nggak apa-apa ini bisa kendalanya apa, lalu solusinya gimana ini secara teoritis seperti itu. Itu kalau mau bagus lagi disesuaikan dengan permasalahannya 3 ya nanti ada teknik analisisnya 3. Nanti pembahasannya juga 3, 1, 2, 3. Kesimpulannya ya 3, 1, 2, 3 kan enak semua kalau seperti itu. Bacanya lebih. Itu saja dari ini sekedar dari taruna tadi ya. Ini yang nomor 1 tadi menanyakan juga pembandingannya dengan Korten. Nah ini terus di Korten ini. Yang ketiga tadi pertanyaannya juga Korten. Tapi di pembahasan coba nanti Korten bagaimana. Kemudian Kurniawan ini geografis zonasi yang dimaksud di sana itu seperti apa toh? Ini ada kata-kata zonasi ya? Zonasi itu apa? Untuk materi penting khusus sendiri itu dibagi menjadi beberapa sifat. Ada zonasi untuk pariwisata, zonasi untuk permukiman, pertanian, sama untuk pariwisata, permukiman dan pertanian, industri rumah tangga, permukiman dan pariwisata. Pariwisata, pertanian, pemukiman, ya, ada 3. Sama industri rumah tangga, sektor industri rumah tangga. Kalau namanya apa? Zonasi berarti ada zona-zona. Ini dikhususkan pariwisata. Ya, nah, mungkin dari situ Pak Korten bisa masuk. Oh, pariwisata nanti ada pemukimannya. Oh, pariwisata ada pertaniannya. Mungkin ada nggak seperti itu? Atau memang usaha sudah kalau pariwisata semua zonasi itu? Daerah mana itu bisa dinamakan RT 1, RT 2 itu pariwisata semua gitu. Ya, gitu. Dan ini sudah dibagi per desa itu ada yang zonasi untuk pariwisata dan ada. Nah, iya, misalnya pariwisata ada pemukimannya atau ada pertaniannya, ada nggak kemungkinan seperti itu? Mungkin kemungkinan ada. Nah, itu kan permasalahan jadinya. Oh, sudah dizonasi kok ada campuran. Nah, berarti enggak, kalau itu didiamkan saja, ya berarti tidak ada zonasi akhirnya. Ya kan? Nah, itu mungkin permasalahan itu.
permasalahan kendala itu, kendala dan solusinya bagaimana kalau sudah ada seperti itu, atau harus ada dikeluarkan yang rumah tangga itu. Itu mungkin loh ya, mungkin. Nah, kamu nanti di lapangan bagaimana. Zonasi harusnya, ya namanya zonasi itu sudah khusus zonasi pariwisata, udara pariwisata, zonasi pertanian, zonasi pemukiman. Atau ada kata-kata walaupun itu zonasi pariwisata, sekian untuk pariwisata, dasarnya apa? Atau sudah ada perdanya. Ya, dominasi adalah pariwisata, pemukiman, pertanian, berapa persen. Kemudian geografis itu sebaiknya untuk apa? Ini sebetulnya dari Anda. Kalau geografis kan menentukan zonasi sebetulnya. Gitu. Geografis naik turun sama yang datar. Atau malah justru geografi yang naik turun itu malah daerah Kars itu malah justru bagus untuk pariwisata, bisa saja itu. Malah bagus untuk pariwisata. Itu master plan-nya harus ke sana arahnya. Ke sana. Master plan yang seperti apa pariwisata itu? Ada nggak kriteria-kriteria dalam zonasi itu? Itu ya, saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mikrofon? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Rahmat Martanto, yang saya hormati sahabat-sahabat mahasiswa, termasuk Mas Raihan Ridho Poteng, ya. Termasuk setanggang, nanti ketemu lagi jam 2 ya. Oke. Pertama saya ingin coba tayangkan gambar depannya. Nah, ini. Sekaligus saya ingin jelaskan konsep wisata di Pucung ya. Jadi ketika bicara konsep wisata di Pucung, yang dijadikan objek wisata adalah kehidupan masyarakatnya. Oleh karena objek wisatanya adalah kehidupan masyarakatnya, maka teknik zonasinya tidak baku sebagaimana yang kita pahami teknik zonasi di teman-teman geografi. Teknik zonasinya itu berbaur. Jadi misalnya ini adalah zonasi wisata. Tapi perhatikan, itu adalah wilayah pemukiman. Karena yang diwisatakan adalah pemukiman. Nanti ada lagi zonasi pertanian. Itu zonasi wisata juga, karena yang diwisatakan adalah objek pertanian. Nanti ada zonasi budaya, itu lokasi pemukiman yang masyarakatnya itu berkegiatan budaya. Itu dijadikan objek wisata. Jadi konsep zonasinya tidak saklek sebagaimana teman-teman geograf, karena ini bauran ya antara konsep sosial dengan konsep geografi, sosiogeografi gitu. Itu, dan kemudian terima kasih Profesor Rahmat tadi sudah berkenan memberi masukan. Sekarang saya ingin tambah masukannya. Tadi kan Profesor Rahmat memberi masukan tentang bagaimana teknik analisisnya dan bagaimana kaitannya dengan Korten gitu ya. Nah, ini kan ada Korten yang halaman 11 itu bicara tentang program, terus bicara tentang pemanfaat, orang yang mengambil manfaat, atau kita sering mendengar dalam konteks RA itu user gitu ya. Terus ada organisasinya. Ini adalah aslinya dari Korten. Program, pemanfaat, dan organisasinya, halaman 11. Kemudian di halaman 12 itu dimasukkan dalam konteks Pucung. Maka kemudian muncul, kalau dibilang program, master plan. Master plan itu menjadi program. Bukan berarti program membuat master plan, tapi program menerapkan master plan. Kemudian organisasinya siapa? Organisasinya adalah pemerintah Kalurahan Pucung. Di sini Mas Koteng menggunakan istilah pemerintah desa. Harusnya Kalurahan ya, karena kita sedang bicara tentang tradisi Jogja ya. Jogja itu menyebutnya Kalurahan. Kemudian siapa yang mengambil manfaat? Masyarakatnya. Jadi nanti seperti diingatkan Profesor Rahmat tadi, kalau nanti bicara tentang analisis, konsep ini yang dimainkan di analisisnya. Siapa yang melaksanakan program? Pemerintah Kalurahan. Siapa yang mengambil manfaat? Masyarakat. Tapi dalam konteks partisipasi, maka masyarakat juga melaksanakan program gitu ya. Apa programnya? Penerapan master plan. Itu. Kemudian saya pikir seperti biasa saya selalu ingin memperkaya konsep teoritisnya ya. Jadi ketika bicara tentang Korten, tentang model kesesuaian implementasi program dari David C. Korten itu adalah teori yang paling bawah. Orang
metodologi menyebutnya technical theory. Nah, saya sebagai sahabat ingin menambahkan yang ke atasnya. Karena kita kan kalau mengerjakan sesuatu tahu filosofinya, tahu teorinya. Teori kan ada 3 ya, general theory, middle theory, dan technical theory. Sama nanti setengah juga saya beri seperti itu. Nah, kalau model kesesuaian implementasi program dari David C. Corten adalah technical theory, maka yang cocok untuk mendukung sebagai middle teorinya adalah masih penyanyi Corten juga, tapi teorinya disebut sebagai people centered development. Jadi semacam pendekatan bagaimana masyarakat itu dijadikan sebagai subjek pelaksana gitu ya. Jadi fokusnya pada masyarakatnya, fokusnya pada pengembangan masyarakatnya. People centered development, atau orang sering menyebutnya juga nanti menjadi pemberdayaan masyarakat ya. Itu di middle teorinya, nanti diklik aja di Google People Centered Development David C. Corten seperti apa, nanti klik, ada banyak jurnalnya itu. Kemudian naik ke atasnya adalah general theory. General teorinya adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Mengapa demikian? Karena Anda sedang bicara tentang sebuah kebijakan. Dan kebijakan itu dimaksudkan untuk membangun sinergi semua pihak yang 3 itu, dan kemudian akhirnya semua dimaksudkan untuk membangun keseimbangan. Kemudian paradigmanya apa? Paradigmanya adalah paradigma faktor sosial ya. Karena pariwisata merupakan faktor sosial berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam. Itu saja. Yang lain nanti silakan dicermati yang dari Profesor Rahmat. Kemudian saya pikir itu dulu ya. Nanti tinggal nunggu perintah dari moderator kapan mau diumumkan nilainya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari dosen pembahas dan dosen pembimbing dari Bapak Prof. Rahmat dan Bapak Aris Janurul. Selanjutnya sesi pembacaan berita acara senior proposal kepada Bapak Diplonis, silakan. Ya. Oke, nilainya nanti dikirimkan lewat WA aja ya. Karena kalau ditulis sekarang kayaknya masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi nilainya nanti dinegosiasikan. Pada hari ini, Senin, tanggal 9 Februari 2026, di ruang 102, kita telah menghadiri seminar proposal penelitian atas nama Raihan Ridho Koteng. Kemudian judulnya adalah implementasi master plan dan seterusnya. Kami berdua sepakat, mudah-mudahan teman-teman di belakang sepakat ya. Kalau nggak sepakat, interupsi ya. Kami berdua sepakat bahwa proposalnya diterima dengan perbaikan, diberikan waktu perbaikan selama 1 minggu, dari tanggal 9 Februari 2026 sampai 16 Februari 2026. Kemudian diberi waktu penelitian selama 1 bulan, tapi nasihat saya di lapangan jangan lama-lama, nanti ganggu masyarakat setempat. Jadi nanti diatur. Kemudian tanggalnya itu nanti disesuaikan, tapi di sini saya tulis tanggal 23 Februari 2026 sampai 23 Maret 2026. Sampai demikian, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Enggak ada tepuk tangan. Tepuk tangan bagi semua. Dan selanjutnya kita masuk sesi terakhir, yaitu foto bersama.